Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan dari sahabat Anas bin Malik, pada zaman Bani Israel dulu ada seorang pemuda yang jika ia membaca kitab Taurat, maka banyak pria dan wanita yang keluar rumah untuk mendengarkan bacaannya karena bagusnya suara pemuda tersebut. Namun sayangnya pemuda tersebut suka minum arak atau seorang pemabuk. Suatu hari, ibu sang pemuda berkata kepadanya, "Jikalau orang-orang mengetahui bahwa kau ini suka mabuk, maka mereka akan mengusirmu." Pada suatu malam, ia pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Ibunya berkata, "Bangun dan wuduklah." Namun pemuda itu malah memukul wajah ibunya dan mencongkel kedua mata serta gigi-giginya. Ibunya berkata, "Allah tidak akan meridhoimu dimanapun kamu berada." Pagi harinya, pemuda tersebut menemui ibunya dan berkata, "Keselamatan bagimu wahai ibuku, aku tidak akan melihatmu lagi setelah ini sampai hari kiamat." Ibunya berkata, "Allah tidak akan meridhoimu dimanapun kamu berada." Kemudian sang pemuda pergi menuju ke sebuah gunung dan beribadah kepada Rabb-Nya di sana selama 40 tahun sampai-sampai badannya kurus kering. Ia menegadahkan kepalanya lalu berdoa, "Wahai Rabbku, jika Engkau telah mengampuniku, maka beritahukanlah kepadaku." Sejenak kemudian ia mendengar bisikan, "Ridhoku kepadamu tergantung pada ridho ibumu." Akhirnya pemuda yang sekarang sudah tua tersebut pulang ke rumah ibunya dan berseru kepada ibunya, "Wahai kunci surga, jika engkau masih hidup, aduh betapa bahagianya, dan jika engkau sudah meninggal, aduh betapa sedihnya." Sang ibu dari dalam rumah berkata, "Siapa di luar sana?" Anaknya menyahut, "Ini anakmu." Ibunya berkata, "Allah tidak akan meridhoimu." Kemudian sang anak menemui ibunya. Di depan sang ibu, ia memotong kedua tangannya dan berkata, "Kedua tangan ini," dan mencongkel kedua mata ibu. "Mulai sekarang tidak akan bersamaku lagi selamanya." Kemudian ia memanggil penduduk dan berkata, "Kumpulkanlah kayu yang banyak lalu bakarlah." Orang-orang melakukan apa yang diperintahkannya. Setelah apinya siap, sang anak tersebut juga bersiap-siap untuk melompat ke dalam api. Ia berkata kepada tubuhnya, "Rasakanlah api dunia sebelum merasakan api akhirat." Para penduduk memberitahukan hal itu kepada sang ibu. Maka ibunya berseru, "Wahai penentram kedua mataku, kamu di mana?" Anaknya berkata, "Aku berada di antara dua api." Ibunya berkata, "Wahai anakku, semoga Allah meridhoimu." Setelah sang ibu berkata seperti itu, maka Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril. Jibril mengusap pada mata dan giginya sang ibu dengan sayapnya. Maka mata dan gigi sang ibu kembali seperti semula. Kemudian Jibril mengusap kedua tangan anaknya. Maka tangan tersebut kembali seperti semula atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.